Nahdlatul Ulama akan menapaki usianya yang ke-100 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama akan mengusung tagline mendidayakan Nahdlatul Ulama, menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama telah menggelar 9 rangkaian kegiatan antara lain: 1. Religius 20 atau R20. Kegiatan ini merupakan forum dialog pimpinan agama sedunia. Kegiatan ini untuk menyatukan pandangan berkaitan dengan isu strategis. Tokoh agama mewakili agama dunia dan punya peran strategis dalam dunia. Forum di mana para pemuka agama di seluruh dunia untuk membahas perdamaian dunia yang menyangkut agama. 2. Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Kegiatan ini merupakan konferensi internasional yang menghadirkan para pemikir dan fuqaha, pemuda agama Islam sedunia untuk merumuskan berbagai masalah dengan sudut pandang fikih. Hal ini tentu harus berdasarkan teks-teks dan dihubungkan dengan konteks terkini. Kita kembali ke teks agama dan membawanya ke konteks kekinian dan memberikan jawaban permasalahan. 3. Festival Tradisi Islam Nusantara. Bahwa tradisi Islam begitu beragam di wilayah Nusantara. Hal ini perlu ditampilkan dalam berbagai pertunjukan dengan melibatkan masyarakat di akar rumput. Ekspresi keagamaan mengakar pada tradisi lokal. Ini salah satu kekayaan budaya Nusantara yang berdasarkan dengan ajaran agama. Bagian dari umat yang dicintai ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, para tamu undangan yang saya hormati, bahwa peringatan 1 abad NU sekarang ini pada tanggal 7 Februari 2023 yang bertepatan pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah berdasarkan pada sejarah lahirnya atau berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama waktu yang lalu pada tahun 1936. Nahdlatul Ulama mengusung tema Harlah 1 abad. Nahdlatul Ulama ini adalah mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Tema ini didasarkan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lahirnya sebuah pembaharuan di setiap 100 tahun. Alhamdulillah, khidmat kita Jamiah Nahdlatul Ulama telah mencapai 1 abad, dan ulama bersama kita semua warga Nahdliyin selalu istiqomah dan setia menjaga akidah dan sunnah Rasulullah, serta menjaga nusa dan bangsa NKRI harga mati. Oleh karena itu, mari kita tebarkan kasih sayang, membangun peradaban baru, kuatkan niat, bulatkan tekad, dan terus melanjutkan perjuangan para ulama, dan mengembangkan hikmat kita kepada Nahdlatul Ulama untuk kedamaian dan kebahagiaan bersama di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendidayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru, maka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor bersama seluruh pengurus anak cabang, badan-badan otonom dan lembaga-lembaga telah melakukan hal-hal besar dan yang membanggakan dan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat Kabupaten Alor. Sedikit Bapak Ibu saya sampaikan bahwa lembaga atau banom kami, badan otonomi kami sudah membentuk sekitar 7, dan ini sudah sangat luar biasa aktivitas banom-banom kami yang saya ingin hanya mau menyampaikan biar kita sama ketahui. Yang pertama, MWC NU Pantar Barat ini juga sudah telah menyalurkan bantuan hewan kurban, merekrut dan merekomendasi 5 orang mahasiswa beasiswa ke Universitas NU Institut Kiai Haji Abdul Halim di Mojokerto.
Selanjutnya, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Alor melakukan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, bantuan rehabilitas Masjid An-Nur Lepra di Bebung di Kecamatan Alor Tengah Utara. PC Fatayat Nahdlatul Ulama juga melakukan kegiatan rutin pengajian di setiap minggu, melakukan kegiatan istighosa dan tablik akbar, dan juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sunatan massal. Ratusan anak yang dilakukan oleh pengurus Kecamatan Alor Barat Laut. PC Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor telah melakukan rekrutmen beasiswa sebanyak 63 mahasiswa, diantaranya strata 1 sebanyak 60 orang, strata 2 sebanyak 2 orang, dan strata 3 sebanyak 1 orang. Dan alhamdulillah kami ucapkan kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi Kabupaten Alor, Bapak Hadil Abdul Aziz Kamis Esa, yang telah memberikan dukungan kepada kami dengan telah menandatangani kerjasama atau MOU antara PC Perguru Kabupaten Alor dan Madrasah Aliyah Negeri Kalabahi dalam rangka penerimaan mahasiswa beasiswa tahun 2023. Dan ini sudah dilakukan tahapan, dan tadi siang sudah dilakukan tahapannya pendaftaran di kegiatan siang tadi. PC Jamiatul Qura wal Hufaz atau JKH Nahdlatul Ulama Kabupaten Alor memiliki 2 program unggulan untuk para penghafal Al-Quran, yaitu pemberdayaan dan juga beasiswa. Dan alhamdulillah saya sampaikan pada malam hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid Ceroko yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan sarana pendidikan untuk para kori-koria penghafal Al-Quran di Kabupaten Alor. Sejarah perjalanan bangsa ini, yang mana kalau bicara NU tidak terlepas daripada perjuangan terhadap bangsa dan negara. NU itu merupakan satu organisasi terbesar, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Itu jumlahnya bukan belasan juta, puluhan juta. Termasuk 2 kekuatan yang terbesar di Indonesia dari kalangan Islam itu adalah Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Bagaimana sejarah perjalanan bangsa ini kalau tanpa Nahdlatul Ulama itu? Maka kita dalam rangka memperingati Nahdlatul, kita harus kembali melihat perjalanan bangsa ini, diikuti dengan organisasi-organisasi termasuk organisasi Nahdlatul Ulama. Bagaimana perjuangan dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Organisasi Islam terbesar ini ditambah dengan organisasi-organisasi non-Islam. Bagaimana dulu perjuangan bangsa ini kita lihat, ada kelompok pemuda pelajar baik Islam maupun Kristen mempunyai wadah kekuatan dalam rangka untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Karena itu kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, bagaimana sekarang kita memperingati 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama. Kalau kita di Alor itu kalau sudah 1 abad model ini, bagaimana itu pada tahun 2023? Hari ini dan malam ini kita memperingati itu 1 abad Nahdlatul Ulama. Tahun 2023 juga. 2023 juga atau 1923 itu juga di Alor ini, itu Injil masuk di Pura tahun 2023 ini, dia harus diperingati 1 abad. Sama usianya dengan Nahdlatul Ulama itu, coba bayangkan itu. Itulah yang perlu kedua organisasi, kedua agama, baik agama Islam maupun Kristen, kita seiring dalam perjalanan membangun bangsa ini. Karena itu warisan-warisan sejarah ini perlu kita lestarikan. Dalam memperingati 1 abad ini, orang Islam harus memahami bagaimana ketika negara ini sudah direbut kemerdekaannya, bagaimana ujian-ujian terhadap Pancasila yang telah ditetapkan sebagai ideologi bangsa itu.
Itu harus kita pahami. Kita harus mempertahankan. Kalau NKRI itu harga mati, maka sponsor utama NU harus mempertahankannya itu NKRI itu. Bagaimana perjalanan bangsa, tantangan kita lihat ingin merubah ideologi Pancasila pada waktu lalu itu. Kartosuwiryo Jawa Barat, Daud Beure Aceh, KGSS Komando Gerilya Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Musakar. Tapi Pancasila itu jalan kayak ke sungai itu. Ada tantangan dia belok. Siapa yang seharusnya dalam, kalau bukan NU itu. Tetapi ingat, organisasi besar semacam ini dalam perkembangannya kita harus memahami bahwa harus ada tantangan-tantangan terhadap perjalanan Nahdlatul Ulama maupun organisasi-organisasi agama yang lainnya. Itu kita harus akui. Bisa juga terjadi karena kekuatan organisasi yang begitu besar, pasti ada tantangan-tantangan. Bisa ada bahaya-bahaya laten yang dapat menggerogoti kekuatan itu sendiri. Kita melihat bisa juga Nahdlatul Ulama itu dibuat sedemikian rupa sehingga penganutnya terbelah. Bisa ada yang haluannya kiri, bisa ada haluannya kanan. Kalau kita sendiri tidak memahami akidah Islam itu sendiri. Oleh karena itu dalam perjalanan bangsa dan perjalanan seiring dengan majunya perkembangan kemajuan organisasi, terutama organisasi Nahdlatul Ulama ini, mari setiap memperingati kegiatan 1 abad kembali kita melakukan koreksi terhadap diri kita.